Dia Mu'adz bin Jabal itu sahabat yang banyak hutangnya, banyak banget hutangnya. Terus di masa Rasulullah, Mu'adz bin Jabal banyak banget hutangnya. Terus Mu'adz nggak mampu bayar, nggak sanggup bayar. Lalu di masa Rasulullah dimaafkan, artinya dihalalkan, dianggap lunas sudah. Mu'adz. Hanya Mu'adz ini termasuk sahabat yang kalau kita perhatikan hadis-hadisnya, termasuk berbicara tentang kezuhudan sahabat Mu'adz. Beda dengan sahabat yang lain seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Abdurrahman bin Auf. Tapi kalau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal itu rata-rata tentang kezuhudan, zuhud terhadap dunia. Itu jamin rahmat Allah. Nah, dari hadis ini pendapat yang pertama tadi, ya ini argumentasinya bahwa kalau sudah nggak ada lagi harta ya sudah selesai masalah utang di dunia loh, di dunia. Tadi akhirat. Jemaah Masjid Al-Fatihah Allah muliakan, kita pada pagi hari ini membahas Kitabut Tafrisi, yaitu tentang bab bangkrut, kebangkrutan. Mungkin tidak sedikit manusia menghadapi ujian keduniaan, diantaranya adalah kebangkrutan. Saya pernah mendapati ada orang yang dulunya kaya raya, punya berbagai aset yang begitu banyak. Dia juga sering keliling dunia. Namun pada saat krisis tahun 98, beliau mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Sampai-sampai di dompetnya tidak ada sepeser pun uang yang dimilikinya. Jadi saya betul-betul melihat dan menyaksikan orang tersebut mengalami kebangkrutan. Alhamdulillah beliau datang ke majelis ilmu di pengajian supaya hatinya tenang dan tidak datang ke dukun atau datang ke orang pintar yang supranatural dan lain sebagainya. Tapi dia datangnya ke pengajian. Alhamdulillah dia bisa sabar. Memang sedih tampak dari raut wajahnya karena semuanya hilang, ya, bahkan uang di dompet tidak ada tersisa sedikit pun. Nah, dalam pandangan Islam ini masuk kategori ya, bangkrut, Kitabut Tafris. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ada juga hal yang lebih mengerikan dari bangkrut keduniaan yang tadi diceritakan, yakni kebangkrutan nanti di akhirat yang juga tidak kalah ngerinya. Sebagaimana hadis yang sudah masyhur, yang sudah kita ketahui bersama, Nabi pernah bertanya dengan para sahabat, atadruna manil muflis, atau atadruna mal muflis, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut itu, ya, muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Para sahabat menjawab bahwa orang bangkrut itu ya orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta benda, itu bangkrut. Lalu kata Nabi SAW, faqala innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Yang bangkrut ini kata Nabi di hari kiamat dari umatku, kata beliau, adalah
orang yang datang pada hari kiamat dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya. Wa yati qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Orang yang bangkrut itu adalah udah pede banget, sudah ada pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi datang orang-orang yang telah dizaliminya waktu di dunia. Dia nuntut gitu. Dia nuntut ya. Ada yang pernah mencela, mencaci saudaranya, dia nuntut ya, karena dicaci dan dicela. Ada yang difitnah, dituduh tanpa bukti, dia nuntut juga. Ada yang memakan harta orang lain tanpa hak, juga nuntut dia. Yang korupsi ya, yang mungkin punya hutang belum terbayarkan ya, dituntut tuh nanti di yaumil qiyamah. Lalu ada yang menumpahkan darah tanpa hak, juga menuntut ya. Lalu ada juga yang memukul ya, orang lain ya, juga dengan pukulan yang tanpa hak. Mereka semua nuntut. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta hadza min hasanihi wa hadza min hasatihi ya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ahad min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Astagfirullah waliyadzubillah min dzalik. Karena banyak tuntutan-tuntutan dari orang-orang yang telah dizaliminya waktu di dunia ya, akhirnya habis semua pahalanya, pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, habis semua, pahala-pahala yang lain habis. Karena ada orang yang dizaliminya. Nah, pahala udah habis, udah mentok, nggak ada lagi pahala. Kata Nabi SAW, dosa orang yang terzalimi akan dioper ke yang menzalimi tersebut. Waliyadzubillah. Dan dia, kata Nabi SAW, kemudian dimasukkan atau diceburkan, diletakkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Ini bangkrut, kata Nabi SAW. Ngeri ya, jemaah yang dirahmati Allah. Maka Nabi sebelum wafatnya, beliau pernah ya, menyatakan di khalayak umum, siapa yang pernah aku zalimi, siapa yang pernah aku pukul, siapa yang pernah aku kurangi hak-haknya, hari inilah hari untuk membalaskan hal itu semua. Begitu Nabi, sampai begitunya. Karena Nabi khawatir termasuk orang yang muflis, yang bangkrut. Itu jamaah dirahmati Allah Ta'ala. Ngeri ya. Ini kalau di akhirat. Ada juga yang di dunia. Nah, dalam kitab ini dibahas yang di dunia, orang-orang yang bangkrut. Innal iflasa fi syar'i, bahwa kebangkrutan itu di dalam Islam atau syariat Islam ada dua bentuk. Ada dua. Yang pertama, an yastaghriqa dain malal madin fala yakun fi malihi wa fa'a biduyunihi. Itu yang pertama. Ada orang yang punya hutang banyak tapi dia bangkrut. Jadi dia punya aset, punya harta tapi nggak cukup untuk bayar hutangnya. Jadi kebanyakan hutang sampai bangkrut, sampai kalaupun dia misalnya mau bayar nggak cukup. Ini dikatakan bangkrut. Misalkan dia punya hutang 1 miliar, kemudian dia punya duit, punya uang cuma 200 juta, berarti kan kurang 800. Ini termasuk yang bangkrut. Ini gimana nih, dimaafin atau tidak dalam Islam? Bentuk yang pertama, kalau di Undang-Undang Republik Indonesia itu berkenaan dengan pailit dan penundaan utang ada di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
banyak banget itu undang-undang di situ tentang pilot atau penundaan hutang. Ya, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 kalau nggak salah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Taala, itu bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua, anna yakuna lahu malun ma'lum aslan. Yang kedua bentuknya gak kepunyaan kita sama sekali. Betul-betul dia bukan karena utang gitu, tapi emang nggak punya dasarnya, memang nggak punya uang, tiba-tiba bangkrut gitu, ya bangkrut. Atau dia punya punya hutang tapi nggak punya harta sama sekali. Kalau tadi kan punya hutang tapi masih punya harta tapi sedikit. Tapi yang bentuk kedua ini dia nggak punya harta sama sekali. Dan bagaimana hukumnya jamaah dirahmati Allah menurut pandangan syariat Islam? Fa amal halatul ula, adapun keadaan yang pertama, yang dia punya utang banyak banget, ya punya utang banyak, tapi duitnya dikit gitu, artinya asetnya, hartanya nggak cukup untuk bayar. Ya. Bagaimana tentang hal itu? Fakhtalafal ulama fi dzalika. Berkenaan dengan ini para ulama berbeda pendapat. Yang jumhur dan yang tidak jumhur. Kalau jumhur itu berarti selain Abu Hanifah, selain Imam Abu Hanifah. Hal lil hakim an yahjuru alaihi tasarruf fi malihi hatta yabi'ahu alaihi wa yuqsimuhu ala al-ulama ala nisbati duyunihim am laysa lahu dzalika bal yahbis hatta yadfa'u ilaihim jami'a malah, ya, hatta yadfa'u ilaihim jami'a malihi. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, perbedaan ulama terletak pada hakim yang punya wewenang. Apakah yang punya hutang banyak itu kemudian dia hartanya sedikit, artinya harta yang dia punya ya kurang untuk membayar hutang-hutang dia. Nah, hakim bisa menyita aset dari orang yang punya hutang itu. Misalnya dia punya bisnis bakso, bisnis mie ayam, bisnis kopi dan lain sebagainya. Sita itu ambil asetnya ya tanpa dipidana. Pendapat yang pertama, dan itu pendapat jumhur, tanpa ada pidana. Kalau memang udah habis nih aset-asetnya, udah nggak ada lagi, ya sudah dimaafkan, nggak perlu dipidana, nggak perlu dipenjara. Tapi pendapat yang kedua, ada pidana, ada penjara. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, dia diambil asetnya, lalu dipenjara. Ya, lalu dipenjara. Kalau yang pertama, ya ambil asetnya saja. Kalau sudah habis, ya sudah. Mau gimana lagi coba? Orang nggak bisa bayar, udah bangkrut, nggak perlu dipenjara. Cukup ya ambil apa yang dia miliki. Ini berdasarkan hadis tentu dari pendapat-pendapat yang ada. Kita simak ini yang pertama. Kita sampaikan 4 hadis Nabi SAW. Jadi 4 hadis ini menjelaskan, 2 hadis menjelaskan tentang dimaafkan, ada pengampunan, tidak perlu dipenjara, tidak perlu ada iqab. Yang 2 hadis. Terus 2 hadis lagi ada iqab, ada pidana, ada penjara. Makanya ulama beda tuh di dalam memahami hal tersebut. Yang pertama kita simak bismillah, yakni hadis dari Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini ahli agama juga, beliau termasuk sahabat yang faqih dalam agama. Bahkan beliau sempat diberi izin oleh Nabi SAW untuk berfatwa ketika tidak ada ditemukan dalam Quran dan Sunnah. Lalu Mu'ad bilang, ya aku dengan fatwaku. Terus diizinkan oleh Nabi SAW. Inilah Mu'ad bin Jabal. Tapi ternyata sangat mengejutkan dalam hadis ini. Disebutkan annahu kathura dainahu fi ahdi Rasulillah SAW falam yazid gurama'ahu ala an ja'ala lahum min malihi. Dia
Mu'ad bin Jabal itu sahabat yang banyak hutangnya, banyak banget hutangnya. Terus di masa Rasulullah, Mu'ad bin Jabal banyak banget hutangnya. Terus Mu'ad nggak mampu bayar, nggak sanggup bayar. Lalu di masa Rasulullah dimaafkan, artinya dihalalkan, dianggap lunas sudah. Mu'ad, hanya Mu'ad ini termasuk sahabat yang kalau kita perhatikan hadis-hadisnya, termasuk berbicara tentang kezuhudan sahabat Mu'ad. Beda dengan sahabat yang lain seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Abdurrahman bin Auf. Tapi kalau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal itu rata-rata tentang kezuhudan, zuhud terhadap dunia. Itu jamin rahmat Allah. Nah, dari hadis ini pendapat yang pertama tadi, ya ini argumentasinya bahwa kalau sudah nggak ada lagi harta ya sudah selesai masalah utang di dunia loh, di dunia. Tadi akhirat sesuai dengan keputusan ketetapan dari Allah Taala. Kan tadi ini jelas lah hadisnya. Juga ada hadis yang lain, nanti bisa dibayar dengan amal yang dia punya dan seterusnya gitu. Nah, jamaah dirahmati Allah, jadi kita lagi bicara di duniawi, di dunia, tidak di akhirat. Kalau di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan. Ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian hadis yang kedua dari Sa'id Al-Khudri. Anna rajulan usiba ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thamarin ibta'aha fakathura dainahu. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu alaihi. Sesungguhnya dulu ada seorang yang punya hutang juga selain Mu'ad, banyak hutangnya. Dia pembisnis, bisnisnya kurma. Jadi ini jualan kurma. Cuman hutangnya banyak. Terus kata Nabi SAW, ya bayarlah dengan apa yang kamu punya. Apa yang kamu punya, aset kamu, ya kamu bayar dengan apa yang kamu punya itu. Fatasaddaqan nahsa alaihi falam yablugh dzalika wafa'an bidaini. Masya Allah, ternyata udah gak ada lagi. Pas dicek, gak ada lagi harta yang dia punya, gak ada lagi. Subhanallah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, khudhu ma wajadtum wa laysa lakum illa dzalik. Ambil, oi yang punya utang sama yang tukang kurma ini ya, penjual kurma, ambil apa saja yang dia miliki yang berharga, yang bisa dijual, yang bisa jadi uang. Pokoknya apapun yang berharga, ambil. Wa laysa lakum illa dzalik. Ya. Sampai tidak ada lagi yang tersisa. Sampai begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jamaah. Kalau misalkan walaysa lakum illa dzalik, kalau memang enggak ada lagi ya sudah, emang ada segitu gitu. Kalau enggak ada lagi udah mentok, ya sudah selesai dia masalah hutangnya. Karena dia masuk kategori apa? Bangkrut. Muflis atau taflis. Nah, jamaah yang dirahmati Allah taala, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini juga saya kaget ini. Pendapat yang kedua ini dari hadis Jabir bin Abdillah. Kita tahu sejarahnya itu. Jabir punya ayah, punya abi. Beliau ini abinya, subhanallah, usianya kurang lebih 70 tahun. Pokoknya usia lanjut. Tapi ngeteh, tahu ngeteh? Ngeyel. Ngotot pengen ikut perang bersama Nabi SAW. Nabi nggak izinin karena apa? Wong udah lanjut usia mah ada uzur, jadi nggak usah lah ikut perang. Tapi ayahnya Jabir ini ngotot gitu, ngerayu, membujuk Nabi. Aku pengen ikut ya Nabi, aku pengen ikut. Ya, akhirnya karena didesak terus, ikutlah. Ya, ayahnya Jabir yang sudah lanjut usia itu 70 lebih lah. Lalu
pas dalam medan pertempuran syahid, insya Allah. Syahid nih ayahnya Jabir. Lalu ketika ayahnya syahid, Jabir nangis mendapati ayahnya syahid itu wafat di medan pertempuran. Nangis. Kenapa nangis Jabir? Ayahnya habis dimutilasi dalam peperangan. Ayahnya habis dimutilasi, kupingnya, hidungnya, mulutnya, semuanya habis. Itu yang membuat Jabir nangis. Jadi mohon maaf, dalam sejarah orang musyrik sukanya mutilasi, ya. Sampai detik ini di Rohingya ya, di Myanmar ya, mohon maaf, itu kan ada dimutilasi. Ya. Jadi dari sejak dulu orang musyrik suka, ini nggak tahu kenapa suka mutilasi begitu. Ingat gak dulu pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib itu dimutilasi juga oleh siapa? Orang musyrik. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Jabir nangis. Jabir bin Abdillah nangis. Kenapa ayahku wafatnya tega banget sih orang seperti ini gitu. Orang udah wafat tapi dimutilasi begitu. Kita bayangin jadi kayak Jabir gitu Bapak Ibu. Seolah kita Jabir nih, melihat ayah kita kayak begitu, pasti juga kita nangis, sedih. Nabi ngeliat Jabir nangis, Nabi deketin, Nabi berikan kabar gembira, Jabir, apa yang menyebabkan kamu menangis? Maukah aku kabarkan berita gembira untuk kamu, untuk menghibur Jabir? Oh ya Rasul, kabar gembira apakah itu? Ayah kamu sudah bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini disampaikan oleh Nabi kepada Jabir. Jadi ayahnya sudah bertemu dengan Allah. Allah bertanya kepada ayah Jabir yang mati syahid, apa yang kamu minta setelah kamu mati syahid? Allah, aku pengen hidup lagi di dunia. Pengen hidup lagi di dunia, lalu aku berjihad lagi di medan perang, membela agamamu. Mati, aku minta hidup lagi. Mati, aku minta hidup lagi. Itu dia yang turun ayat surah Al-Imran kan, bal ahya'un inda rabbihim, ya kan? Jangan kamu mengira, jangan kamu menyangka orang-orang yang mati di medan perang itu dia mati, sesungguhnya dia hidup di sisi Tuhannya. Terus kata Allah, nggak bisa hidup lagi ke dunia, nggak bisa kamu, ya. Karena sudah sunatullah, sudah ketetapanku, kalau orang sudah mati di dunia nggak bakal hidup lagi. Minta yang lain. Lagi-lagi, ayahnya Jabir mintanya, ya saya mau minta hidup lagi di dunia, mau minta perang. Subhanallah, sampai sebegitunya. Ini kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW untuk Jabir yang ayahnya ikhlas, ya maju di medan perang. Udah usia setua itu, tapi masih semangat ke medan tempur. Kita semangat ngaji, semangat nuntut ilmu. Betul kan? Tapi berat ya, berat gitu ya. Tapi sebenarnya menuntut ilmu dengan jihad, beratan jihad pastinya lah. Karena jihad itu kan ngeri ya. Kalau mati gimana, kalau kena pedang gimana, kalau kena senjata gimana. Wah subhanallah. Kalau ngaji, ya ingat, taman dari taman surga, saking enaknya ngantuk dan tidur. Nah, kan? Jadi, karena taman surga begitu ciri-cirinya, nyaman, tenang, beruntung. Yang bisa tidur tuh beruntung, ya kan? Di saat orang-orang yang lain di Eropa itu pakai obat tidur, ya kan? Kalau kita, alhamdulillah gitu kan, nggak perlu obat tidur, cukup datang ke pengajian, nah selesai sudah. Baik, jadi jamaah yang dirahmati Allah, itu cerita yang pernah saya sampaikan kalau tidak salah, ya, di khutbah Idul Adha atau Idul Fitri saya lupa. Nah, tentang sifat-sifat kematiannya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini diceritakan di dalam hadis ini tentang ayahnya Jabir, hina istashhada abuhu bi Uhud. Jadi ayahnya Jabir ini syahid waktu perang Uhud, istashhada, ya, abuhu bi Uhudin. Tapi wa alaihi dainun,
ayahnya Jabir banyak hutang. Ada hutang gitu, ada hutang. Nah, kemudian falamma tolabal gurama, kemudian yang punya utang nyariin ayahnya Jabir yang sudah wafat nih. Dia merasakan, oh ini ayahnya Jabir punya utang sama saya. Dicari siapa? Anaknya yang dicari, karena ayah sudah meninggal. Lalu qala Jabir, kemudian Jabir mengatakan, fa'ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fakallamtuhu. Kemudian aku mendatangi Nabi, lalu aku bicara kepadanya, minta bantuan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah itu, jamaah dirahmati Allah, fasa'alahum an yaqbalu minni haqqi wa yuhallilu abi. Akhirnya setelah bermusyawarah dengan Nabi lah, bicara dengan Nabi, ketemulah dengan orang yang minjemin uang ke ayahnya Jabir yang syahid itu ya. Minta dihalalin. Halalin, karena Jabir juga orang miskin. Ya, bagaimana mau bayar utang ayah orang dia aja miskin, Jabir. Maka Jabir bersama Nabi ditemenin gitu supaya apa? Dihalalin utang ayahnya. Apa jawaban yang punya utang? Pak abau. Enggak mau. Enggak mau, tetap harus ya emang hak yang minjemin duit lah. Mau enggak maunya kan emang yang punya hak ya, yang minjemin uang. Ya, maka jamin dirahmati Allah fa abau. Falam ya'tihim Rasul sallallahu alaihi wasallam haidi qala walakin sa'abdu alaika qala faqada alaina hina asbaha fatafa bin nakhli fada'a fi thamariha bil barakah qala fazadtuha faqadaitu minha huququhum wa baqiya min thamariha baqiyah. Kemudian Jabir bin Abdillah untuk melunasi utang ayahnya, beliau kerja menjual buah-buah. Akhirnya terbayar sudah hutang dari ayahnya. Itu jemaah. Itu hadis yang tidak ada pengampunan, tidak ada pengampunan. Kan tadi 2 hadis ada pengampunan, 2 hadis ini tidak ada pengampunan. Yang keempat nih hadisnya. Li al-wajidu yuhalli wa irdahu wa uqubatahu, bahwa yang namanya hutang itu harus dibayarkan, dan kalau tidak dibayarkan maka ada iqobnya, ada pidananya. Jadi ada pidananya, misalnya di penjara atau lain sebagainya, jamaah dirahmati Allah. Nah, ini hadis yang menerangkan bahwa tetap harus dibayarkan sampai lunas, walaupun bangkrut. Ya pokoknya carilah ya supaya bisa lunas. Kalau hadis yang nomor 1 dari hadis siapa? Mu'ad bin Jabal, kemudian Sa'id Al-Khudri, itu kalau sudah habis ya sudah dimaafkan saja. Ya. Terus hadis yang ketiga dan keempat, ya 2 hadis lagi, itu jelas tidak ada pengampunan, artinya ada pidana di sana, terus ada penjara di sana, ada iqab. Lalu bagaimana jumhur ulama jamaah yang dirahmati Allah menyikapi hal ini? Ya, fal jumhur yaquluna yabiul hakim ma lahu alaihi fayunasifu minhu ghurma'ahu aw gharimahu in kana maliyan aw yahkumu alaihi bil iflas in lam yafi malu biduyunihi. Nah, jamaah dirahmati Allah, sedangkan jumhur atau mayoritas ulama menyatakan bahwa hakim ini cukup untuk mengambil daripada sisa-sisa yang ada, ambil untuk sebagai pembayaran hutang, terus kalau udah nggak ada lagi udah selesai masalah. Itu jumhur ulama, ya. Jadi seperti itu jamaah dirahmati. Jadi pendapat yang pertama dengan jumhur ulama ini sama. Ya, hanya Imam Abu Hanifah yang berpendapat ada pidana. Sedangkan jumhur mengatakan bahwa kalau sudah nggak ada lagi harta yang dia miliki dianggap lunas, in lam yafi. Nah, ya sudah diampunin lah, sudah selesai masalah. Nah, jamaah dirahmati Allah Ta'ala,
Lalu yang berikutnya adalah kalau misalnya hakim mengambil aset-aset yang dimiliki oleh orang yang punya hutang, ada nggak yang disisakan gitu, walaupun sedikit aja. Masa habis semua gitu, ya kan? Habis semua, ada nggak sisa? Di sini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau menurut Imam Malik, ya disisakanlah, jangan diambil semua, untuk hidup beberapa hari. Misalkan satu hari ya 30.000 lah, 50.000, 3 hari, ya itu aja lah gitu. Sisakan, jangan diambil semua, biar supaya dia bisa hidup. Kan kalau misalkan diambil semua kasihan, nanti gimana dia hidup untuk makan dan lain sebagainya. Tapi ingat, yang kebutuhan primer bukan sekunder. Ya. Yang primer, yang memang penting, yang pokok itu yang disisakan. Jadi nggak semua diambil ya. Ya, kalau debitur di kita ini, kalau ada hutang atau apa ini terpendam di sidang ya, pengadilan perdagangan, pengadilan niaga ya, di sidang situ. Ngeri juga ya zaman itu. Kalau apa namanya berkaitan dengan hutang tersebut. Ya. Itu pendapat Imam Malik. Jadi disisakan untuk beberapa hari hidup keluarganya, dirinya dan keluarganya. Lalu yang kedua, nah kalau yang kedua ini Imam Syafi'i lebih luas, maksudnya lebih ini ya, lebih baik, maksudnya bukan baik ya, agak ini dia lebih luas lah, lebih ringan gitu. Ada toleransinya lumayan panjang, 1 bulan, 1 bulan untuk apa, biaya hidup diri dan keluarganya 1 bulan. Ya, Imam Syafi'i berpendapat demikian. Kemudian yang ketiga, ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Lebih ini lagi dia, lebih lihat realita. Jadi kalau menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, ya sesuai ini aja, sesuai adat kebiasaan hidup setempat gitu. Ya kalau memang butuhnya 10 hari 10 hari, butuhnya sebulan ya sebulan, butuhnya 2 bulan 2 bulan gitu. Pokoknya lihat adat atau kebiasaan kehidupan daripada orang-orang setempat gitu atau wilayah setempat itu. Ya, jadi terserah lah gitu. Pokoknya sesuai dengan adat aja. Kalau memang sekiranya cukup untuk 10 hari 10 hari, sekiranya cukup untuk sebulan sebulan, gitu. Nah itu jamaah yang dirahmati Allah Taala. Jadi setelah kita mengetahui tentang bangkrut ini, subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah, di Islam juga dirinci. Nggak tahu di kitab lain ada apa enggak ya? Kalau di hadis ada gitu ya. Dan mungkin undang-undang yang tadi nomor 37 ya 2 tahun 2004 boleh jadi mengacu di sini kan Allah, karena kayaknya segen juga kita baca panjang banget ya, apalagi bukan bidang ya, bisa capek itu ya membahas atau membaca daripada undang-undang tersebut ya tentang pilot dan penundaan hutang. Nah, jamaah dirahmati Allah, setelah kita mengetahui bahwa ada 2 bentuk daripada bangkrut ini, gitu ya, kita juga lihat ada hadis-hadis yang 2 hadis tadi sudah disampaikan tentang pengampunan, artinya kalau sudah nggak ada lagi, sudah nggak usah dicecah terus, ya cukuplah sudah, ya karena dia udah nggak punya uang lagi. Terus hadis yang kedua, ya terus sampai kalau nggak punya uang lagi dipidana hukumannya. Jadi bedanya situ. Yang satu pendapat yang pertama tidak dipidana, pendapat yang kedua dipidana gitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Taala, juga kita melihat saksikan kehidupan para sahabat. Jadi memang yang namanya kaya dan miskin itu takdir. Ya. Bahkan saya baca hadis Nabi SAW, orang kaya lebih membutuhkan orang miskin sesungguhnya. Ya, kapan-kapan kita bahas di kutub. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Taala, ada juga yang perlu kita lurusin ya. Selain daripada bahwa di kehidupan ada kaya dan miskin,
Ini kemudian jangan diartiin paham Jabariyah sama Qadariyah sama sekali tidak. Ya, karena kita nggak tahu takdir daripada kita ini gitu ya. Nanti ketahuannya kalau kita sudah wafat. Termasuk juga ini jamaah, mumpung saya masih ingat tentang jodoh. Tentang jodoh, jamaah dirahmati Allah Ta'ala. Kan orang pernah bilang begini, setiap orang ada jodohnya gitu. Iya kan? Dan lain sebagainya. Padahal itu tak tepat. Dia berdasarkan pada ayat Allah surat Az-Zariyat yang tentang Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Tapi kalau kita lihat tafsirnya, nggak ada menunjukkan setiap orang ada jodohnya, nggak ada. Kenapa? Memang nggak ada dalam keterangan di Quran maupun di hadis Nabi SAW. Nggak ada. Makanya ada orang yang meninggal masih jomblo kan? Imam Nawawi jomblo bukan? Sampai wafatnya jomblo, iya kan? Terus banyak ulama yang sampai wafatnya jomblo. Jadi kalau dikatakan bahwa setiap orang ada jodohnya, ya dari mana dasarnya? Kan suka begitu orang, tenang, kok saya sampai saat ini belum ketemu jodohnya ya? Kan gitu. Tenang, semua orang ada jodohnya, saat kurang tepat. Yang betul semua orang ada takdirnya, ya kan? Ada takdir. Orang kafir, ya kan? Juga sama. Mungkin nanti orang-orang yang nggak nikah di dunia nanti akan bertemu di surga kalau masuk surga ya, bertemu dengan orang-orang yang tidak menikah juga di dunia gitu. Nah itu. Kemudian yang kedua, jamaah dirahmati Allah, ini juga perlu dilurusin. Nauzubillah, masya Allah. Ada motivator yang kayaknya dia salah menyampaikan diksi atau menulis diksi ya. Jadi diksi yang dipakai salah gitu, kurang tepat. Kalau jadi orang miskin jangan lama-lama, begitu. Dan viral ya. Kalau jadi orang miskin jangan lama-lama. Ya. Bagus niatnya untuk memotivasi orang-orang jadi orang kaya. Ya kan? Karena kalau kaya bisa sedekah katanya. Dia lupa orang miskin juga bisa sedekah. Bukan hanya orang kaya. Orang kaya, orang miskin sama-sama bisa bersedekah. Nah, ini diksi yang dipakai salah sehingga banyak menyakitkan hati orang dan dikritik banyak. Ini motivator Islam, ya. Banyak dikritik oleh orang. Diksi yang dipakai kurang tepat. Kalau mau pakai kata-kata bekerjalah yang sungguh-sungguh, bekerja yang ikhlas, yang tulus. Nah, selesai sudah. Jadi nggak perlu pakai jangan lama-lama jadi orang miskin. Gitu. Karena itu bisa menyakitkan. Karena ada orang miskin yang kerja 24 jam banting tulang. Ada yang sebetulnya miskin. Jadi dia bekerja sudah 24 jam tapi memang seperti itu nasib yang dia dapat. Ya. Itu jamaah dirahmati Allah Ta'ala. Ya. Jadi kurang tepat. Ada juga begini, motivator lagi yang lain. Tidak ada ceritanya orang yang doyan sedekah jatuh miskin. Boleh jadi kata dia, orang yang miskin jarang sedekah. Nah, jamaah dirahmati Allah, ini juga diksi ini pakai salah. Mohon maaf lahir batin. Bukan nakut-nakutin sedekah sama sekali. Maka esensi sedekah harus kita sampaikan. Esensinya itu jangan lupa kita sedekah untuk kaya di akhirat. Berkaitan dengan balasan itu mah gak usah dipikirin. Balasan-balasan yang penting kita kaya di akhirat. Gitu. Ini banyak orang salah nih mindsetnya, esensi dari sedekahnya. Jadi kalau sedekah nanti bayanginnya dapat ini dapat itu di dunia. Saya kasih contoh. Ada yang sedekah jangan jauh-jauh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu sedekahnya jor-joran, pol-polan, habis semua. Nggak ada yang disisain. Sampai Nabi nanya, emang apa yang kamu sisakan? Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Ya kan? Terus sampai kakeknya Asma bintu Abu Bakar, siapa kakeknya Asma? Abu Quhafah. Abu Quhafah bilang begini, cucuku, apa yang ditinggalin oleh ayahmu waktu ayah kamu
hijrah ke Madinah. Diajak kakeknya, dipegang tangannya, lalu disuruh pegang batu kerikil. Dipikir kakeknya itu butiran-butiran emas, padahal itu adalah batu kerikil. Ya, maksudnya cucunya ini atau anaknya Abu Bakar Asma ingin memberitahu kakeknya, ya itu yang disisakan oleh ayahku, nggak ada lagi, habis semua sampai wafatnya, tak dibalas oleh Allah di dunia. Contoh lagi, Khadijah radhiyallahu anha juga sama. Dulu sebelum nikah dengan Nabi SAW, dia termasuk orang yang tajir, orang yang kaya raya. Tapi pas nikah sama Nabi, habis uangnya untuk dakwah Islam, habis uangnya untuk jihad fisabilillah, habis uangnya untuk sedekah, habis semua. Sampai akhirnya Khadijah wafat, tidak dibalas oleh Allah di dunia. Begitu zaman dirahmati Allah. Ini kurang tepat diksi yang dipakai kalau nggak ada ceritanya orang doyan sedekah jatuh miskin. Dan boleh jadi orang yang miskin nggak sedekah. Nah ini salah. Ya, kurang tepat. Cari diksi yang lebih tepat gitu, selain daripada yang itu. Ya. Jadi ini bukan nakut-nakutin sedekah. Karena memang di dalam Islam itu ada yang dibalas di dunia, di akhirat nggak dibalas. Ada kan? Rugi banget tuh orang yang ria kan, yang sedekah pengen dianggap apa? Dermawan kan? Orang paling dermawan. Itu nanti pas di akhirat nggak dapet dia balasan itu. Allah bahkan sampai mengecap dia, kadzabta, kamu dusta, kamu sedekah supaya pengen disebut sebagai orang dermawan. Ngeri nih, ya. Dibalas di dunia, tapi di akhirat nggak dibalas. Yang kedua, ada yang tidak dibalas di dunia, tapi di akhirat dibalas. Nah, itu contohnya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Khadijah radhiyallahu anhu, ya kan? Itu dibalas di akhirat. Bahkan Allah mengirim salam kepada Khadijah. Masyaallah. Abu Bakar As-Siddiq termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Dibalas langsung di akhirat. Walaupun di dunia nggak dibalas. Kemudian ada yang ketiga, dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Jadi kalau belum dibalas, nggak apa-apa juga, karena memang niat kita sedekah untuk kaya di akhirat, dan niat sedekah supaya dapat masuk pintu surga, pintu sedekah, kan gitu ya harusnya. Nah itu jamaah yang dirahmati Allah. Jadi jangan sampai punya pikiran yang keliru gitu ya, seperti ya motivator ini gitu ya, tapi ujung-ujungnya pasti nawarin dagangan ya, supaya dibelilah dagangannya ya, MLM dan lain sebagainya. Nah itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi dari kitab ini kita banyak dapat ambil pelajaran bahwa tidak semuanya sahabat Nabi SAW itu seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq. Ada sahabat-sahabat seperti Mu'adz bin Jabal, Ibnu Mas'ud, Jabir, ya, Abu Dzar Al-Ghifari, masih banyak lagi sahabat-sahabat yang zuhud, ya, gitu ya. Dan itu kata Pak Dokter Edi, dinamika. Dokter juga sama, waktu beliau bicara tentang etika tarif dokter, sebenarnya kata beliau dokter nggak boleh, etikanya nggak ada tarif katanya ya, jadi beliau ngurus itu katanya. Sama seperti guru ngaji gitu ya, nggak ditarif ya. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih alhamdulillah gitu. Adabnya gitu. Adabnya dokter juga begitu kata beliau, sebenarnya nggak ada tarif gitu. Etikanya begitu, cuman beliau mikir bagaimana nanti operasionalnya dan seterusnya. Ya saya bilang kalau dulu kan belum ada dokter ya kan, tabib dulu mah, tabib dokter juga sebenarnya, cuman nggak kayak sekarang modern. Nah jamaah yang dirahmati Allah, ini kitab ini
bab ini singkat gitu, tapi padat isinya. Banyak mengajarkan kita banyak hal itu, berbagai hal. Ya, di antaranya hukum tentang orang yang bangkrut. Ya. Tapi sekali lagi itu di dunia. Kalau di akhirat, nah itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, walau bagaimanapun jamaah dirahmati Allah Ta'ala, hutang kalau mampu harus dibayar, ya kan? Ini ada orang mampu bayar hutang tapi nggak bayar hutang. Nah ini jadi problem. Kalau misalkan dia ternyata nggak mampu pada jatuh tempo, misalnya, ya dia harus bilang dan harus diperbaiki lagi, perbaiki akadnya supaya nyambung lagi gitu. Maaf ya, saya belum bisa bayar pas jatuh tempo ini, saya minta keringanan lagi, nah perbarui lagi. Dan seterusnya jami'in rahmati Allah ya. Banyak hal lah pokoknya. Insyaallah mudah-mudahan bab yang singkat tapi padat ini bisa mengambil pelajaran dari kitab ini di dalamnya ya, jami'in rahmati Allah. Jadi ternyata di Islam juga mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan kebangkrutan ini ya, kebangkrutan. Ya semoga kita termasuk orang-orang yang ya tidak bangkrut di dunia maupun di akhirat gitu ya. Itu harapan kita semua, itu fitrahnya pasti begitu. Pengennya kan gitu, nggak ada yang pengen bangkrut, nggak ada sama sekali, nggak ada. Tapi kita nggak tahu takdir Allah kan. Nah, jadi kalau misalkan kepengenan atau keinginan kita semua pasti jadi orang kaya, pasti pengen nggak bangkrut gitu ya. Tapi bijaklah di dalam memakai diksi supaya orang-orang yang membaca tulisan kita itu tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang merasa dizolimi, kan kasihan juga gitu. Saya juga nggak tega sebenarnya. Terakhir waktu itu saya pernah sampaikan dalam buku, ada di zaman Rasulullah ini merasa paling dia punya karyawan banyak, perusahaan maju, ngomong di depan Nabi, ini berkat saya, ya. Mereka kerja, ya sebenarnya niatnya bagus sih gitu. Alhamdulillah dengan adanya bisnis ini banyak yang kerja. Ya. Itu dari usaha saya. Maka Nabi langsung menegurnya, hal tunsoruna wa turzakuna bi du'afaikum. Ingat, hati-hati. Kamu sukses seperti ini, kamu punya bisnis seperti ini, punya karyawan yang banyak seperti ini, ingat itu ditolong oleh Allah. Rezekinya juga yang nolong Allah, yang ngasih Allah, dan ada orang-orang lemah di antara kamu sehingga kamu sukses. Begitu ya. Ada orang-orang lemah di antara kamu, kata Nabi du'afaikum, sehingga kamu sukses. Jangan lupain. Kadang-kadang kita lupa dengan orang-orang yang tadi itu, yang lemah, yang du'afa. Tapi satu lagi yang saya sampaikan terakhir, ada prioritas objek ketika menyampaikan sedekah. Begini Bapak, orang miskin yang rajin sholat, yang rajin baca Quran, yang rajin puasa, dengan orang miskin yang enggak sholat, yang enggak pernah sholat, kemudian orang miskin yang tidak baca Quran, atau mungkin baca Qurannya ngotang-ngotang misalnya, mana duluan yang jadi prioritas objeknya? Pasti yang rajin sholat, rajin baca Quran, rajin puasa. Logika kita dapat mencerna bahwa pahalanya pasti lebih banyak kan tadi objeknya kita berikan ke orang miskin yang rajin sholat. Bisa tuh Umar bin Khattab menjadi khalifah gitu, menjadi prioritas, menghafal Quran, ya kan? Orang-orang soleh dikasih tunjangan. Nah, itu kalau ada khalifah yang dipikirin tadi Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Barangkali ada forum tanya jawab atau tambahan. Satu atau dua.